Setelah kemarin kita sudah membahas ICBP, nah ini kita akan membahas INDF induknya. Nah, apakah labanya yang naik di 2023 ini efek dari mie instan? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. INDF, Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini saya take di tanggal 27 Maret 2024. Ini baru saya udarakan besoknya tanggal 28. Di sesi 1 ini INDF di closing di harga 6.350. Kalau kita cek secara profil, perusahaan ini tuh punya anak perusahaan lumayan banyak ya. Dari Indomarko Adi Prima, Ocean 21 PT Ltd, Paskari PT Ltd, lalu PT Inti Abadi Kemasindo, PT Bina Makna Indo Pratama, dan seterusnya. Masih banyak banget di sini. Ya, bisa ditonton, dibaca sendiri di mana ini memang induk dari anak perusahaan dari Pak Antoni Salim. Oke, pengendalinya adalah First Pacific Investment Management. Ini juga sama yang punya Antoni Salim juga. IPO sudah lama 1994, bahkan saat saya belum lahir ini, di harga nggak ada ya, IPO share-nya 763 juta. Itu ya. Kalau kita cek di sini labanya naik lumayan signifikan ya. Yang paling kerasa besar tuh di kuartal 1, 3,8 T net income-nya. Net income-nya kalau kita hitung secara persentase itu kenaikannya sampai dengan 28% net income-nya. Gede banget. Dan yang menarik di sini, menurut saya menarik adalah di Stockbit dihargai wajar itu 133 T. Tepatnya 133,5, dan market cap sekarang tuh 55 T. Jadi ini sangatlah murah ya harga saat ini. Berdasarkan perhitungan dari Stockbit. Kalau kita hitung harga per lembarnya itu menurut Stockbit itu di 15.200. Sekarang 6.350. Anggap aja 15.000 ya, kita kurangi dengan 6.350 bagi 15.000. Terdiskon 57%, gede banget. Ini menurut Stockbit ya. Kalau kita cek juga berdasarkan historikalnya, lihat sini aja yang gampang, INDF. Oke, kita lihat secara sejak tahun 2017 labanya ya. Secara revenue sekarang 2013 kan 111 T labanya, revenue-nya, omsetnya. Ini udah paling tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Ini EPS-nya juga paling tinggi ya tahun ini. Tapi PE-nya ini makin rendah ya. Secara PE mereka itu stabil di atas 10 bahkan. Baru sejak 2020 dia di bawah 10 dan sekarang bahkan di bawah 7, tepatnya di 6,86. Jadi berdasarkan ini aja laba terus harganya makin turun ya, ini murah perusahaannya. Kalau kita cek secara teknikalnya, nah ini kita cek dulu teknikalnya INDF. Ini memang turun banget dan ini dekat 6.200, mulai dekat dengan demand areanya 6.200. Menarik kalau bisa sampai dekat situ. Oke, kita bahas ke laporan keuangannya. Nih, Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini kita cek di mana secara aset perusahaan itu 186 T. Wow. 168 T, 86 T. Kasnya juga 28 T, gede banget. Kalau kemarin ICBP juga lumayan gede ya. CBP juga sekitaran segitu. Kasnya 19 ya. Oke, kalau ini kasnya itu paling banyak ada di mana? Bentar. Kas dan setara kas. Kalau ICBP kecil depositonya, kalau ini depositonya total deposito 7 triliun ya, lumayan lah. 7 bagi 28, 25% lah. Mayoritas tetap di kas, tapi lebih gede ini dibanding si ICBP kalau nggak salah. Nanti link ICBP akan saya taruh di belakang, di akhir. Oke, secara liabilitas hutangnya ya, hutang jangka pendek mereka ada, wow ini hutang jangka pendek
utang bank, cerukan, dan utang trust reserve itu 16 triliun. Gede banget 16T, meskipun masih bisa di cover dengan kasnya secara jangka pendek. Dan juga utang bank ini tambah 2T, jadi total 18 triliun utang berbunganya. Nah, yang PR ya ini utang obligasinya. Nah, ini kemungkinan dibebankan di ICBP karena mirip ya. Oke, itu yang obligasi. Dan mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya itu 47 triliun. Wow, gede banget. 47 triliun ini hampir setara dengan market cap-nya. Market cap-nya kan 55T. Nah, ini saldo laba yang belum ditadangkan aja 47T, tipis loh, dikit loh selisihnya. Itu sih. Itu yang membuat ya secara keuangan jangka panjangnya kurang oke, tetapi secara valuasi saat ini termasuk murah sih menurut saya untuk di NDF. Oke, ini penjualannya ya. Secara growth aslinya cuma naik 1T ya, tidak naik sangat signifikan ya. 1T tipis ya, kecil kalau kita bandingkan omset sebelumnya yang capai 110 triliun gitu. Jadi kalau secara nominal ya nggak ada, bahkan 800M itu ya berapa, cuman 0, aja. Secara omset naik tapi beban pokoknya mereka berhasil menekan, which is good. Nah, nanti kita lihat ya per segmennya yang paling oke, paling mengcover tuh banyak apa sih. Oke, penghasilan operasi lainnya 1T turun. Makanya dia laba usahanya ini hitungannya kecil ya. Ya, laba usahanya termasuk kecil, bahkan turun dibandingkan tahun lalu. Oke, penghasilan keuangannya tahun ini yang gede banget. Terus mereka juga berhasil menekan beban keuangan. Beban keuangan sebelumnya hampir 8T, sekarang di 3,5. Nah, nanti kita cek dari penjualan, terus beban pokok, dan seterusnya. Oke, itu ya. Kalau dari penghasilan keuangan ya kecil, gede banget penghasilan keuangannya naiknya. Sebelumnya itu di 500M, sekarang ada di 1,9T. Wow. Ya, naiknya 1,3, hampir 200% kenaikannya. Gede banget. Nah, kita lihat ya penjualannya. Penjualan netonya itu dari mana aja sih kalau kita cek perusahaan. Kalau di sini di note 2 namanya dibagi pihak ketiga sama pihak berelasi. Nah, kita scroll ke bawah lagi biar tahu per segmen usahanya. Nah, ini produk konsumen bermerek ini tuh isi BP, Bogasari, agribisnis, distribusi, dan eliminasi. Udah itu. Produk konsumen bermerek ini 68T, 68,5 tepatnya. Ya paling banyak tahun lalu tuh 65, jadi masih bisa growth. Ini isi BP. Bogasari itu 30T, 30,4, sebelumnya 31, jadi ini Bogas tepung mengalami penurunan. Agribisnis 15,9, sebelumnya di 17, turun juga. Distribusi 6,9, ini 6,2. Jadi ke cover oleh ICBP doang sih. Ya kalau ICBP paling berpengaruh apa ya, bisa tonton di video ICBP-nya sendiri. Ya memang mie instan luar biasa gitu. Paling mendongkrak lah. Di sini sudah terjawab ya, INDF itu ditopang oleh siapa. Dan bahkan dari penjualannya sendiri itu 50% lebih. Kalau kita hitung omsetnya 68, 597, 560 kita bagi dengan total omset 111T, 611. 61% itu porsinya ICBP sendiri. Nah, sedangkan produk-produknya kan ini produknya mie instan, dairy, makanan ringan ini ICBP, penyerba makanan ICBP, nutrisi, makanan khusus dan minuman ini juga ICBP. Nah, tepung terigu ini sudah masuk Bogasari, pasta dan minyak dan lemak nabati ini sudah masuk agribisnis. Udah itu. Kalau kita lihat tepung terigu, produk mereka ya segitiga biru, cakra kembar, kunci biru, lencana merah, sama Taj Mahal. Nih. Kalau yang pasta, bentar kita lihat yang pasta, merek dia pasta Bogasari, La Fonte. Udah itu. Terus dari minyak dan lemak nabati itu Bimoli Special, Delima, Happy, Palmia,
Palmia juga, margarin ada, Palmia margarin serbaguna, Palmia butter margarin, Palmia cooking margarin. Nah, ini beda ya, beda secara itu juga beda apa, komponen komposisi ingredientsnya beda sama Amanda ini, margarin juga. Udah itu, dari situ kita tahu ya bahwa kalau si perihal minyak ini kan memang dari harganya sendiri ya, harga si CPO sendiri belum berlihat ya, that's why itu bisa terlihat sendiri ya lah, penjualannya turun. Itu sih kalau kita cek arus kas perusahaan, aktivitas operasi naik, growth signifikan, bayar pemasok tuh 56 T sendiri loh INDF, bayar karyawan 10,3 T. Aktivitas investasi mereka keluar 10,7 triliun sendiri adalah untuk investasi jangka pendek. Oke, nambah. Lalu lanjut ke beli aset juga, yaitu berupa tanaman perkebunan, penambahan aset tetap, tanaman perkebunan, dan pembayaran uang muka aset tetap. Jadi ini lebih ke efeknya nanti di nabati tadi ya. Aktivitas pendanaan mereka keluar 4 triliun 4,8, bayar utang jangka pendek 33 T, dan juga bayar utang jangka panjang 4 T. Oke, bayar dividen 2 T, dan ya ini dapat lagi utang jangka pendek ya 34 T. Wow, gede banget. Itu sih. Jadi itu kalau INDF besaran dividen yang dibagikan berapa? Kalau tadi kemarin CBP 2 something ya secara yieldnya. Dan kalau ini tahun lalu itu 257. Oke, tahun lalu 257 berdasarkan laba EPS 724. 257 bagi 724,24. 35% yang dibagikan. Nah, kalau sekarang 35% kita kali dengan EPS 927,86, hasilnya 324. Minimal di 300 mereka bagikan lah. 300 dengan bagi harga sekarang 6350, 4,7. Jadi secara yield INDF lebih besar. So kalau saya disuruh milih, saya akan pilih INDF sih. Saya akan lebih pilih INDF karena yaitu tadi mereka secara yield gede, harga sekarang lebih murah, secara net naik tapi harganya turun. Nah, yang jadi catatan ini mungkin INDF adalah si tepung sama CPO-nya belum perform ya. Nah, CPO-nya itu kan LSIP, SIM. Nah, kalau itu perform ya bukan tidak mungkin laba dari INDF makin menggila ya. Itu sih kalau saya melihat ya. Jadi itu resikonya kalau untuk INDF sendiri adalah utang jangka panjangnya ya. PR banget. Gede banget utang jangka panjang yang ke Pasifik kalau nggak salah. Ya, utang obligasi kalau nggak salah. Bentar, utang jangka panjang ya, utang obligasi 42 triliun. Nah, itu PR-nya di situ sih. Menurut saya ya. Cuman yang menarik lagi selain harganya murah yaitu tadi mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunanya tuh 40-an T, bahkan market menyamai dengan market cap-nya. Itu menarik banget ya, free cash flow-nya gede banget itu. Itu yang membuat aslinya NDF kalau mau buat invest oke-oke aja sih, lebih oke dengan harga sekian ya lebih oke lah, secara yield juga menarik. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini tentang INDF. Keputusan beli jual kembali lagi ke keputusan masing-masing dan disesuaikan dengan analisa dan preferensi masing-masing. Semoga bermanfaat dan yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.